Kalian pernah dengar nggak istilah kokurikuler? Mungkin kedengarannya asing ya, tapi siap-siap deh, karena mulai tahun 2026, ini bakal jadi sesuatu yang besar di sekolah. Nah, sebenarnya apa sih tuh? Dan kenapa kita semua harus tahu? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Selama ini kan kita taunya belajar itu ya duduk manis di kelas, dengerin guru, baca buku teks, gitu-gitu aja. Tapi sistem yang baru ini ngajak kita buat mikir beda. Gimana kalau ternyata proses belajar yang paling asik itu justru kejadiannya di luar tembok kelas? Coba deh bayangin, sekolah kamu ngadain field trip ke Museum Sains. Asik kan? Biasanya kan ini cuma buat senang-senang, buat refreshing. Tapi, gimana ceritanya kalau kunjungan itu ternyata masuk ke nilai rapor? Nah loh, pertanyaan ini nih yang jadi kunci buat ngerti apa itu kokurikuler. Dan ternyata jawabannya iya, beneran masuk nilai. Kegiatan kokurikuler itu ya persis kayak definisinya, sebuah proyek terstruktur yang tujuannya buat memperdalam materi yang udah kita pelajari di kelas. Jadi, ini bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi benar-benar pengalaman belajar yang ada nilainya. Kunjungan ke museum tadi, itu bisa jadi tugas praktek pelajaran IPA kamu. Tapi tunggu dulu. Kalau gitu, apa dong bedanya sama ekskul kayak basket atau pramuka? Atau sama pelajaran biasa di kelas? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Biar nggak pada bingung, yuk kita bedah perbedaannya. Nah, coba lihat tabel ini deh. Jadi jelas banget bedanya. Kalau intrakurikuler, itu ya pelajaran kita sehari-hari di kelas yang wajib. Terus kalau ekstrakurikuler, itu yang paling bawah. Sifatnya pilihan sesuai minat dan hobi kita. Kayak klub musik atau olahraga. Nah, kokurikuler ini ada di tengah-tengahnya. Dia itu wajib dan terstruktur, tapi fokusnya itu proyek di luar kelas buat memperdalam materi. Keren kan konsepnya? Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bentuknya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Yuk kita intip contoh-contohnya. Jadi ini bukan cuma wacana ya. Bayangin aja kamu lagi neliti ekosistem langsung di taman dekat sekolah buat pelajaran biologi. Atau bareng teman-teman sekelompok kamu bikin diorama pertempuran Pangaran Diponegoro buat pelajaran sejarah. Tujuannya cuma satu, biar pelajarannya tuh kerasa nyata, kerasa hidup. Dan kutipan ini, wah pas banget sih ya. Kita kan sering banget nanya, ngapain sih belajar rumus ginian, kepake di mana coba? Nah, kegiatan kokurikuler ini seolah-olah jadi jawaban buat pertanyaan itu. Ini soal ngehubungin, ngebangun jembatan antara teori di buku sama dunia nyata di luar sana. Nah, ini dia poin utamanya. Coba pikirin, kalau kamu ketemu masalah di dunia nyata, kan nggak ada buku panduan atau kunci jawabannya kan? Kegiatan-kegiatan kayak gini tuh ngelatih kita buat mikir kritis, buat nyari solusi sendiri. Dan jujur aja, skill kayak gini tuh jauh lebih berharga daripada sekedar ngapalin materi buat ujian. Tapi ternyata ini nggak cuma soal nilai akademis aja loh. Di balik semua proyek seru tadi, ada sebuah filosofi yang jadi landasannya. Sesuatu yang bikin semua kegiatan ini jadi punya makna yang lebih dalam. Apa itu? Yuk kita cari tahu. Namanya adalah Panca Cinta. Anggap aja Panca Cinta ini kayak jantungnya kegiatan kokurikuler. Tujuannya, biar kita nggak cuma pinter di otak aja, tapi juga punya karakter yang kuat. Keseimbangan antara otak dan hati gitu. Jadi, Panca Cinta ini punya 5 pilar. Ada cinta pada Tuhan, cinta pada ilmu, cinta pada diri sendiri dan sesama manusia, cinta pada lingkungan, dan cinta pada tanah air. Lengkap banget kan? Jadi ini bukan cuma ngasah otak, tapi juga hati dan jiwa. Pendekatannya tuh menyeluruh, holistik banget. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya konsep akademis kokurikuler sama nilai-nilai Panca Cinta ini bisa nyatu dalam satu kegiatan yang praktis? Kayak gimana aplikasinya? Oke, kita ambil contoh yang super simple tapi dalam banget maknanya. Proyek nanam pohon di sekolah. Kedengarannya sepele ya, cuma nanam pohon doang. Eits, jangan salah, coba kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini nih kelihatan betapa kerennya koneksi itu. Coba deh lihat, waktu kamu nanam pohon, kamu kan belajar biologi soal pertumbuhan tanaman, itu cinta ilmu. Terus, kamu kerja bareng teman-teman, itu cinta sesama. Kamu bikin sekolah lebih hijau, itu bagian dari cinta tanah air dan cinta lingkungan. Dan sambil melakukan itu, kamu bisa sambil bersyukur atas ciptaan Tuhan, nah itu cinta kepada Allah. Keren kan? Satu proyek simple, tapi kelima nilai Panca Cinta dapat semua. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Kokurikuler itu bukan dibikin buat nambah-nambahin PR atau beban, tapi buat ngasih makna pada apa yang kita pelajari.
Ini adalah sebuah pergeseran. Dari yang tadinya cuma nanya apa yang kita pelajari, sekarang jadi nanya kenapa kita harus belajar ini. Dan percayalah, itu bisa mengubah segalanya.